Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saif Abdillahiddin Madani. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang teks drama. Kita masuk ke bagian pertama, pengertian teks drama menurut para ahli. Menurut Ferdian Brunetière dan Balthazar Verhagen, drama adalah kesenian yang melukiskan sifat dan sikap manusia dan harus melahirkan kehendak manusia dengan action dan perilaku. Yang kedua, ada Moulton. Menurut Moulton, pengertian drama adalah hidup yang dilukiskan dengan gerak. Drama adalah menyaksikan kehidupan yang diekspresikan secara langsung. Jika buku roman menggerakkan fantasi kita, maka dalam drama kita melihat kehidupan yang diekspresikan secara langsung di muka kita sendiri. Yang ketiga, ada Budianta. Menurut Budianta, drama adalah sebuah genre sastra yang penampilan fisiknya memperlihatkan secara verbal adanya dialog atau cakapan di antara tokoh-tokoh yang ada. Yang keempat, ada Krehl dan Vierler. Pendapat Krehl dan Vierler tentang drama adalah drama melukiskan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku cerita untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dalam usahanya untuk mencapai tujuan tersebut ia menghadapi hambatan dan rintangan yang dipertunjukkan lewat gerak dan dialog. Yang kelima ada Brander Matthews. Menurut Brander Matthews, konflik dari sifat manusia merupakan sumber pokok drama. Dari kesimpulan para ahli tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan juga bahwa drama merupakan suatu pertunjukan yang membawakan sebuah cerita. Media yang digunakan untuk menyampaikan cerita tersebut melalui gerak dan dialog yang dilakukan oleh para tokohnya. Selanjutnya ada struktur teks drama. Struktur teks drama dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Prolog. Prolog adalah kata pendahuluan sebagai pengantar untuk memberikan gambaran umum tentang pelaku, konflik, atau hal yang terjadi dalam drama. B. Dialog. Percakapan antara dua orang atau lebih. Dialog merupakan hal yang penting dalam drama. Dalam drama harus ada penjiwaan emosi dan juga dialog disampaikan dengan pengucapan kata serta volume suara yang jelas. Yang C. Epilog. Kata penutup yang mengakhiri suatu pementasan drama. Epilog berguna untuk merumuskan isi pokok drama. Adapun adegan hanya melingkup satu pilahan-pilahan dialog antara beberapa tokoh, yang disebut A. Orientasi. Orientasi adalah memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi cerita, menunjukkan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama cerita. B. Komplikasi atau bagian tengah cerita. Pelaku utama menemukan rintangan-rintangan di antara dia dan tujuannya, mengalami kesalahpahaman dalam berperjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan tersebut. Yang C, ada resolusi atau denouement, titik batas yang memisahkan antara komplikasi dan resolusi, biasanya disebut klimaks atau turning point. Pada klimaks terjadi perubahan penting mengenai nasib pelaku utama. Jenis-jenis teks drama. Dalam asmara, jenis-jenis drama dibedakan ke dalam 3 kategori, yaitu kategori sandiwara, tragedi, dan komedi. 1. Tragedi merupakan jenis drama tertua yang muncul dari upacara kehidupan dan kematian bangsa Dionysus di Yunani yang diarahkan ke dimensi-dimensi kehidupan dan karakter manusia yang serius. Yang kedua ada sandiwara. Menurut Hayao adalah sebuah bentuk lain dari tragedi. Ketiga, komedi, yaitu pelaku utamanya dilebatkan dalam kesalahan seperti kesombongan, kebanggaan, atau dalam komplikasi hubungan-hubungan di luar dirinya. Selanjutnya, berdasarkan penyajian lakon, drama dibagi menjadi 7 jenis, yaitu 1. Tragedi, drama yang berakhir dengan kesedihan. 2. Komedi, drama yang penuh dengan kelucuan. 3. Opera, drama yang dialognya diiringi dengan musik. 4. Melodrama, hampir mirip dengan opera, yaitu drama yang dialognya diiringi dengan melodi atau musik. Yang kelima, farce, drama yang menyerupai dagelan namun tidak sepenuhnya dagelan. Yang keenam ada tableau, drama yang mengutamakan gerak, para pemainnya tidak mengucapkan dialog tetapi hanya melakukan gerakan-gerakan. Yang ketujuh ada senda tari, jenis drama gabungan antara seni drama dan seni tari berdasarkan sarana pementasannya. Jenis drama dibagi menjadi 6, yaitu drama panggung, jenis drama yang dimainkan di panggung. Yang kedua adalah ada drama radio, drama yang hanya bisa didengar oleh penikmat, tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Yang ketiga, drama televisi, hampir mirip dengan drama panggung, bedanya drama televisi tidak dapat diraba, namun bisa dilihat. Yang keempat ada drama film, drama yang menggunakan layar lebar, biasanya dipertunjukkan bioskop.
Yang kelima ada drama wayang, jenis drama yang diiringi pergelaran wayang. Yang keenam ada drama boneka. Para pelaku drama digambarkan dengan boneka yang dimainkan oleh beberapa orang. Selanjutnya masuk ke unsur-unsur teks drama. Unsur-unsur teks drama dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Penjelasannya sebagai berikut. Unsur ekstrinsik, unsur intrinsik drama. Unsur berikut ini unsur-unsur intrinsik drama, yaitu 1. Tokoh dan perwatakan. Penokohan adalah proses penampilan tokoh sebagai pembawa peran watak tokoh dalam suatu pementasan drama. Tokoh dalam seni sastra termasuk drama disebut tokoh rekaan yang berfungsi sebagai pemegang peran watak tokoh. Proses penokohan dapat disebut juga perwatakan aktor atau karakterisasi. Dapat disimpulkan bahwa perwatakan adalah pelukisan tokoh cerita melalui sifat-sifat dan sikap dalam cerita. Yang kedua ada latar atau setting. Dalam arti yang lengkap meliputi aspek ruang dan waktu terjadinya peristiwa serta aspek suasana. Yang ketiga ada bahasa. Analisis unsur bahasa adalah analisis dialog dalam teks drama. Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih tokoh. Yang keempat ada watak. Watak adalah perilaku yang diperankan oleh pelaku utama. Watak protagonis adalah watak perilaku yang baik yang diperankan oleh tokoh, sedangkan lawannya adalah watak antagonis yang adalah berperilaku jahat. Yang kelima ada alur cerita. Alur menurut Riris K. Sarumpait, alur adalah rangkaian peristiwa yang terjalin berdasarkan hukum sebab akibat dan merupakan pola perkaitan peristiwa yang menggerakkan jalannya cerita ke arah pertikaian dan penyelesaiannya. Yang keenam ada tema. Tema adalah penggarapan gagasan pokok yang didukung oleh jalinan unsur, tokoh, alur, dan latar cerita serta diformasikan lewat dialog. Yang terakhir, ketujuh ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui lakon dramanya dan bagaimana jalan keluar yang diberikan terhadap permasalahan yang dipaparkannya. Kita masuk ke unsur ekstrinsik drama. Unsur ekstrinsik drama adalah segala macam unsur yang berada di luar teks drama tetapi ikut berperan dalam keberadaan teks drama tersebut. Unsur-unsur itu sebagai berikut, seperti biografi atau riwayat hidup pengarang, filsafat hidup pengarang, dan juga bisa unsur sosial budaya masyarakat yang dianggap dapat memberikan masukan yang menunjang penciptaan karya drama tersebut. Lalu yang terakhir adalah ada ciri-ciri teks drama. Berikut ini adalah ciri-ciri teks drama yang harus kalian ketahui juga. Yang pertama, seluruh cerita berbentuk dialog baik narator maupun tokoh. Yang kedua, semua dialog pada drama tidak menggunakan tanda petik. Yang ketiga, naskah drama dilengkapi dengan petunjuk tertentu yang harus dilakukan oleh tokoh pemerannya. Yang keempat, naskah drama terletak di atas dialog atau di samping kiri dialog. Yang kelima, harus ada konflik atau aksi. Yang keenam, drama harus dilakonkan. Yang ketujuh, tempo masa kurang dari 3 jam. Yang kedelapan, tidak ada ulangan dalam satu masa. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.